Saat ini, kita hidup di era yang mengagungkan sebuah kebebasan. Kebebasan berbicara, memilih dan bergerak. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apakah semua kebebasan yang kita miliki benar-benar membebaskan kita? Atau justru kebebasanlah bentuk lain dari penjara baru yang tidak lagi kita sadari? Jangan di-skip, ikuti terus sampai akhir. Selamat datang di Lingkar Korteks, tempat di mana kita tidak hanya menerima kenyataan, tapi berani mempertanyakan. Sejak zaman dulu, manusia selalu berjuang untuk satu hal, yaitu kebebasan. Mulai dari pemberontakan budak di Roma, hingga revolusi besar di Prancis. Dari situ, diketahui bahwa sejarah seringkali dibangun atas dasar keinginan untuk bebas. Namun, hari ini, dalam dunia serba terbuka dan terkoneksi, kebebasan itu justru berubah bentuk. Contohnya, dalam demokrasi, kita bebas memilih seseorang pemimpin, tapi tanpa kita sadari, itu bukanlah sebuah pilihan yang datang dari diri kita secara mutlak, melainkan sudah dipilah ditentukan siapa saja yang harus kita pilih. Begitupun dalam berekspresi, kita diberi kebebasan dalam berpendapat. Tapi apakah semua dari kita berani untuk jujur mengatakan sesuatu berdasarkan objektivitas? Dahulu kala, kebebasan diartikan sebagai lepas dari rantai dan jeruji besi. Hari ini, rantai itu sudah tak terlihat. Dalam sosial media, kita memilih apa yang ingin kita lihat. Tapi, tanpa kita sadari, pilihan itu sudah diprogramkan oleh algoritma. Begitupun dalam marketplace. Kita merasa bebas belanja apa saja dan di mana saja. Padahal, tanpa disadari, kita dibombardir oleh iklan yang membentuk keinginan kita. Pertanyaannya ialah, apakah ini benar-benar pilihan bebas? Ataukah ini hanya ilusi yang dikemas dengan kebebasan? Di era digital seperti ini, sosial media menjadi panggung untuk berbicara dan memberikan pendapat. Tapi sayangnya, algoritma yang menentukan siapa yang mendengar. Kita bebas berbagi opini, tapi dari opini tersebut, ada konsekuensi berupa hukuman sosial yang dinamakan cancel culture. Jika opini itu tidak sejalan dengan suara mayoritas, kita harus siap menerima konsekuensi yang disebutkan tadi. Dan saat ini, kebebasan berbicara itu perlahan berubah menjadi kebebasan yang diperuntukkan bagi yang mengikutinya, bukan kebebasan dalam beradu argumentasi, ide yang didasarkan oleh data. Pilihan yang terkadang membuat kita terbelenggu, di mana semakin banyak pilihan yang harusnya membuat kita merasa bebas memilih. Justru hal tersebutlah yang membuat kita kebingungan, kecemasan, serta ketakutan akan memilih dan memutuskan hal yang keliru. Itulah yang disebut paradox of choice. Kebebasan dengan jumlah yang berlebih terkadang justru membuat kita terbebani dan merasa tertekan. Maka dari itu, kebebasan harus datang dari diri kita, dengan kendali yang positif, serta diiringi dengan critical thinking yang kuat. Dari pembahasan mengenai kebebasan, mari kita refleksikan diri kita. Mungkin saat ini kita tidak lagi dipenjara oleh rantai dan jeruji besi seperti budak-budak terdahulu. Tapi tanpa kita sadari, kita dipenjara oleh ketergantungan, kecenderungan serta kecanduan akan pengaruh sosial. Mulai dari rasa gengsi, malu, dan terlalu kompetitif dalam menakar sebuah kebebasan dan kebahagiaan yang didasari oleh opini orang lain. Itu adalah ilusi dari sebuah kebebasan yang sebenarnya dikendalikan oleh pihak lain. Kebebasan yang sejati bukan berapa banyak opsi yang kita punya, tapi apakah kita sadar dan punya alasan kenapa kita memilihnya. Kamu harus tahu bahwa kebebasan tanpa kesadaran hanyalah bentuk baru dari sebuah perbudakan. Dalam dunia yang menawarkan begitu banyak hal, ego semakin tinggi dan gengsi semakin melangit dalam memuaskan hawa nafsu. Hanya mereka yang dapat berpikir kritis
akan semua hal yang benar-benar bebas. Dari video ini, Lingkar Korteks berusaha membuka ruang untuk kalian berpikir kritis, mendobrak asumsi, dan melihat tajamnya dunia dengan mata yang lebih tajam lagi. Jika kamu percaya berpikir kritis adalah bentuk kebebasan sejati, pertanyaannya, 1. Apakah kamu benar bebas secara mutlak, atau kamu hanya merasa bebas? Ini Lingkar Korteks, tempat kamu refleksi diri dan berpikir lebih kritis.